Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa ketemu kembali untuk melanjutkan pembahasan tema yang sebelumnya, yaitu makanan halal dan haram. Anak-anakku semuanya, makanan halal dan haram itu harus kita pahami dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Sehingga untuk mendalami materi yang kemarin yang sudah kita pelajari, mari kita melanjutkan kembali dan membaca ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Ayat ini menjelaskan makanan halal dan haram. Makanan halal yang thayyibat, yang baik yang kita makan. Maka kita harus bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yuk kita mengamati ya. Kita lihat jenis makanan apa itu? Ya, jenis makanan ayam panggang ya. Coba diamati dan analisa, ayam panggang ini hukumnya apa? Bisa halal, bisa haram. Kenapa demikian? Kalau ayam panggang ini kita hasil dari rezeki yang didapatkan dari Allah, diberikan kepada kita dengan halal, maka ayam panggang ini yang halal secara zatnya menjadi halal untuk kita makan. Meskipun halal secara zatnya, ketika anak-anak mendapatkan ayam panggang ini dengan mencuri, korupsi dan sebagainya, maka ayam panggang yang halal secara zatnya nanti ini bisa berubah menjadi haram. Kenapa demikian? Karena proses yang kita dapatkan itu dari mencuri, dari korupsi, dari yang lain-lain yang tidak dihalalkan. Sehingga apa? Sehingga kita harus bisa memakan makanan yang halal secara zatnya dan halal secara memprosesnya serta halal secara menyajikannya. Dilihat di situ ada piringnya ya, piring berwarna putih. Kalau misalnya disajikan dengan piring emas, maka tidak bisa dikatakan halal. Paham ya? Baik. Itu makanan yang halal secara zatnya. Sehingga anak-anak semuanya harus betul-betul jeli, betul-betul yang kita makan itu makanan yang halal secara zatnya, prosesnya, menyajikannya, sehingga kita yang masuk ke dalam mulut kita menjadi daging dalam diri kita betul-betul halal. Jangan sampai yang kita makan tidak halal nanti berimplikasi dalam kehidupan kita. Pengaruh itu apa? Makanan yang kita makan bukan yang halal, maka doa kita dimudahkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Coba kita lihat gambar berikutnya ini. Ya, betul. Ini adalah gambar babi panggang. Tadi ayam panggang, sekarang babi panggang. Babi panggang ini secara zatnya sudah haram. Maka makanan yang sejenis ini dilarang untuk dimakan. Sehingga anak-anak harus betul-betul menjauhi, ya, harus menjauhi makanan-makanan yang haram. Begitu juga makanan yang halal ketika dimasak dengan misalnya dengan minyak dari babi juga menjadi haram. Prosesnya juga tidak diperkenankan ya. Sehingga anak-anak semuanya bisa juga makanan yang halal tadi, ayam tadi misalnya menjadi bangkai, itu juga bisa menjadi haram. Ya, yang boleh menjadi bangkai yang kita konsumsi adalah ikan. Ya, baik, pintar.
Kita lanjutkan. Ya. Coba kita lihat makanan di situ. Anak-anakku semuanya, yang pertama, ayo kita membiasakan yang baik. Jangan membenarkan kebiasaan. Kita biasakan makan makanan yang halal. Makanan yang halal itu menjadi kebiasaan kita menjadi muslim-muslimah, menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, wajib hukumnya untuk makan makanan yang halal. Di samping itu juga kita juga harus menjauhi makanan yang haram. Ya. Menjauhi makan yang haram. Lauk yang terbaik, ikan yang terbaik adalah ketika kita lapar. Coba anak-anak misalnya lapar, makan tempe, tahu, apapun menjadi nikmat. Sehingga apa? Ketika makan, ketika lapar itu adalah lauk yang terbaik. Sehingga makanlah ketika lapar. Berhenti, jangan sampai kekenyangan. Kalau sudah cukup, kita berhenti. Kenapa? Karena agama mengajarkan pada kita tidak boleh berlebihan. Makan ketika lapar, sebelum kenyang kita harus bisa mengakhiri makan tersebut. Bahasanya apa? Lah enak ojo terus. No. Sehingga apa? Sehingga asalnya menjadi nikmat, tidak menjadi nikmat. Kenapa? Karena kita berlebihan ketika makan. Sehingga apa? Menuruti hawa nafsu setan. Ya. Jangan sampai meskipun itu makanannya halal, kalau menjadi berlebihan itu tidak diperbolehkan. Sehingga makan ketika lapar, selesai sebelum kenyang. Ya. Kita lanjutkan. Anak-anakku semuanya, mari kita menggolongkan atau mengklasifikasikan makanan sesuai dengan tabel. Coba kita lihat jenis makanan. Ya. Yang pertama daging kambing. Daging kambing ini halal atau haram? Benar, daging kambing halal. Kemudian yang kedua rendang. Rendang itu enak nggak? Enak. Dimakan halal. Kalau misalnya rendang hasil curian, itu halal apa? Haram. Haram, ya benar. Kemudian yang ketiga sapi mati tergilas. Sudah mati tergilas bisa, ya. Itu halal apa haram? Ya haram. Karena kenapa? Karena tidak disembelih, ya. Ketika sudah menjadi bangkai, maka sapi itu hukumnya haram. Anak-anak pernah makan soto? Ya, Ustaz juga pernah makan soto, ya. Soto itu enak ya. Pernah nggak makan soto Banjar? Belum pernah. Sama Ustaz juga belum pernah. Soto Banjar itu enak, enak. Yang sudah pernah makan. Hukumnya apa? Halal atau haram? Halal, ya. Kalau soto Banjar dagingnya daging babi, dia menjadi haram, ya. Bangkai ikan ini halal atau haram? Halal, ya. Bangkai yang diperbolehkan adalah bangkai ikan. Kemudian kita lanjutkan daging ular. Daging ular itu halal atau haram? Haram. Bagus. Keras sekali ya suaranya. Ya, haram daging ular. Selanjutnya anak-anak bisa mengisi sendiri, ya, mengklasifikasikan. Coba di rumah bisa mengisi apa terserah, ya, sehingga nanti digolongkan halal atau haram. Baik, kita lanjutkan, ya. Semoga dalam pembelajaran ini anak-anak semuanya bisa lebih paham. Kita harus makan makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram. Mari kita tutup dengan baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.